2009 Smithsonian Folklife Festival. Ada apa di festival ini? Ada jreng-jreng Indonesia ikut serta, bangga banget ya Popnoters. Aduh, ketemu lagi bersama saya Bibit Kavin tentunya di Popnot. Kali ini spesial, kita akan meliput performance orang Indonesia khususnya dari Sumatera Barat, yaitu Minangkabau. Dalam ini dia, saya pegang-pegang terus dari tadi, jarang-jarang saya masuk Clear Gallery dan menemukan brosur orang Indonesia, Rumah Gadang. Apa sih sebenarnya Rumah Gadang? Ini sebenarnya adalah sebuah pertunjukan yang memperkenalkan semua adat dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Pengen tahu seperti apa? Sudah mulai kayaknya jam segini. Oh iya, yuk keburu sebelum hujan kita masuk ke dalam, kita lihat Rumah Gadang. Sampai nih ke tujuan, yaitu di dalamnya Clear Gallery dan tepatnya di Agnes E. Meyer Auditorium. Lihat ke kanan, itu dia Eugene dan Agnes E. Meyer Auditorium. Nah, di sini memang gratis nonton semua pertunjukan di Clear Gallery, tapi ada donation box, makanya tahu diri ya, kita sedikit menyumbang. Nah, saya akan menyumbang dengan ini salah satu koin yang langka nih. Ayo tebak ini berapa? Bukan quarter, bukan 10 sen, tapi ini adalah $1. Yuk kita nyumbang sini. Seneng deh, abis nyumbang langsung dijelaskan buat apa sih sumbangan ini. Ini dia tulisannya, your donation will allow us to continue offering quality exhibits and programming free of charge. Bener kan saya bilang gratisan? Yuk kita masuk ke dalam. Wah, udah dari piring tuh. Dan untuk lebih yakin lagi, ini dia performance music and dance from Sumatera, Rumah Gadang. Kita lihat tuh, ada yang lagi tarik piring. Aduh, tadinya mengintip ya, ini adalah backstage dari para performers Rumah Gadang. Ternyata sudah ditangkap nih ada yang tadi adalah penari piring. Berat nggak sih tadi piring-piringnya? Enggak berat. Kalian tuh lahir di sini apa lahir di Indonesia? Lahir di sini. Oh, tapi bahasa Indonesianya lancar ya? Hebat. Usianya berapa? 8. Kamu? 7. Terus berapa lama latihannya kayak gitu? Oh, nggak tahu. Seminggu sekali ada? Hah? Seminggu sekali? Oh ya, sekali seminggu dicelutukin sama ibunya. Terus coba penasaran, itu kok piring bisa nggak jatuh? Ada lemnya nggak sih tangannya? Oh tidak, Popnoters, bersih tangannya. Itu jadi nggak pakai lem? Enggak. Terus bisa nggak jatuh itu? Enggak. Terus apa namanya, teman-teman kamu yang orang Amerika di sini pernah melihat kamu menari seperti itu? Apa kata mereka? Dia bilang, wow. Sama dia interesting shape-nya. Oh, oke. Terus nggak jatuh, what do they say, honey? Dia bilang, wow, how do they do that? Oh, oke. And did you tell them how to do that? Nah, it's a secret ya. Terus kalau kamu, teman-teman Amerika kamu, teman bule kamu pada bilang apa, kok hebat bisa nari piring tanpa jatuh? He said, wow, you are so great, how you can do that? Wow. And did you tell him how you did it? Yeah. Oh, you did? Kan rahasia itu. Terus diajarin teman kamunya? Tapi I said, shh, that is a secret. That is a secret. Siapa yang dandanin? Oh, Bunda, kamu juga? Oke, kalau gitu. Wah, itu semua rahasia yang dandanin Bunda, bajunya dari Bunda. Rahasia dengan siapa-siapa ya? Hanya berbahasa Indonesia doang yang tahu ya. Ini dia. Udah, selamat ya, tadi sukses ya. Alhamdulillah lancar ya. Ya lancar. Berapa lama tuh persiapannya untuk acara ini? Latihan ini dalam karena sudah dapat ini 2 bulan yang lewat ini kita meningkatkan frekuensi latihan itu 3 kali seminggu, tapi latihan 3 kali seminggu itu boleh dikatakan bisa 6 jam. Setiap kali latihan? Iya. Oke. Terus tadi kira-kira ada berapa tarian? Tarian tadi ada 4 tarian, tapi sebenarnya ada beberapa yang program yang nggak bisa selesai karena waktunya dikasih cuma 2 jam. Kita rencananya kan untuk di luar, tapi karena cuaca yang nggak menguntungkan, akhirnya kita main di dalam. Oke. Terus kira-kira kan tarian dari Minang itu segitu dan sekian banyaknya. Kenapa dipilih tarian yang tadi ditampilkan? Apakah ada pesan tertentu yang ingin disampaikan ke? Ya pesannya bahwa itu tari piring kan lebih sedikit tradisional dan supaya kita mengangkat yang muda-muda juga melestarikan budaya. Oke. Nah
Terus ininya, the cast, orang-orang yang ikut serta, dari mana saja mereka? Ini adalah adik-adik kita yang sudah di sini, yang dilatih oleh Pak Wirzam atau Wirzam. Dia sebagai koreografer juga dan musik komposer. Jadi dia melatih dengan tangan dingin dia ya, dengan kesabarannya. Alhamdulillah adik-adik bisa berlatih serius terus. Jadi walaupun capek, ya tidak ada keluhan gitu ya. Dan adik-adik itu kalau nggak salah mereka memang semuanya lahir di sini ya sebagian besar. Sebagian besar lahir di sini. Dan bagus banget ya, jadi mereka akhirnya bisa diperkenalkan lagi dengan tradisinya ya. Ya begitu, kita memang tujuan kita adalah mengencourage generasi kedua supaya lebih mengenal budaya orang tuanya. Memang sengaja datangkan dari Sumatera Barat. Jadi memang nggak bisa juga, nggak ada kan di sini? Nggak mungkin ya. Jadi sunting, semua peralatan ini semua dari Sumatera Barat. Dipesan semuanya? Dipesan, iya. Ada pesan-pesan yang mungkin disampaikan? Mungkin dari Sumatera Barat yang sedang menonton? Ya, bangga di Rumah Gadang di sini. Insya Allah mudah-mudahan. Artinya mudah-mudahan apa yang sudah kami sajikan itu akan menambah rasa keindonesiaan, keminangannya semakin kuat. Artinya kita nggak akan lupa dengan seni budaya kita, terutama yang berasal dari Sumatera Barat. Karena memang grup ini asalnya dari Sumatera Barat. Jadi pesannya dengan adanya penampilan ini, mudah-mudahan ingat dengan kampung halaman Minangkabau. Oke, dan pastinya tadi adik-adik yang lainnya juga pasti sudah langsung ingat karena sudah ditanamkan dari umur 7 tahun ya tadi ya Mbak Nani ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Capek ya kayaknya ya? Oh iya, capek memang. Iya, ada proses latihan, ada acara capek. Terus kayaknya terus-terusan tadi Bapak tuh muncul sebagai pemain talempang juga, terus sebagai penari juga. Memang dari awalnya? Iya, karena memang yang muda-muda mungkin kemampuannya untuk menguasai alat tradisional mungkin belum begitu ya. Nah, karena kan baru setahun lah yang gencar kita untuk melatih ya. Nah, dan memang sebagian sudah ada yang mungkin hanya talempong saja, sementara alat tiup itu memang agak susah ya. Nah, makanya saya megang alat tiup, saya pegang. Kemudian kalau untuk sifatnya demonstrasi, itu kan memang harus betul-betul yang menguasai. Makanya kalau sifatnya demonstrasi talempong, saya yang megang melodinya begitu. Sehingga kelihatanlah keterampilan bermain gitu. Terus suka dukanya melatih anak-anak muda ini yang semuanya lahir di Amerika, sudah terbiasa dengan budaya hip hop Amerika, mungkin budaya modern, terus tiba-tiba disuruh tarik lagi, suruh mengenal dengan tradisi asalnya. Tapi mungkin kesulitan paling juga ya pertama mungkin kalau disiplin sudah bagus ya kalau saya rasa. Cuma karena memang mereka baru mengenal, tentu dalam penguasaan ya mungkin itu agak lama. Nah itu memang butuh kesabaran ya, kesabaran. Dan saya juga di dalam melatih mencoba untuk pertama-tama untuk membuat mereka tertarik terlebih dahulu. Nah, tertarik, besok itu saya perlihatkan permainan saya hingga mereka tertarik. Oh kalau saya bisa sepandai itu juga kan, nah mereka jadi mau dan saya usahakan melatih sesabar mungkin sehingga kemarahan kita coba tidak kita lakukan sehingga mereka menjadi lebih tertarik lagi. Ternyata enak ya latihan di Rumah Gadang, mungkin ya kesalahan tidak dimarah-marahi begitu ya. Berada di sini nggak berhenti orang masuk untuk melihat pertunjukan. Ada lagi yang masuk. Come on, man. Mereka penasaran banget apa sih sebenarnya Rumah Gadang itu, karena di sini benar-benar dijelaskan semuanya tentang Rumah Gadang dan performance hari ini. Mereka penasaran, ternyata Indonesia itu luas banget ya. Ini ternyata hanya dari Sumatera Barat saja, makanya rame. Ntar kita nantikan ya, ada Rai, dia akan ngobrol-ngobrol dengan para penonton setelah mereka nonton Rumah Gadang. Satu performance full, yuk. Oke Pop Noter, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu penonton dari performance Rumah Gadang ini. Penasaran deh, menurut dia kira-kira performance-nya kayak gimana ya? Langsung kita tanya-tanya aja. Hi, what's your name? My name's Daniel Marbury. Are you from around here? I'm actually interning for the summer in DC. So how did you hear about this performance? I actually was fortunate. I was eating at Ben's Chili Bowl last night, and I picked up a magazine, a paper, and saw an advertisement for it. And so, And then you just decided to come. yeah, that's right. So how did you enjoy the performance?
I really enjoyed it. I'm a music student at the University of Alabama, and one of my most passionate things is to come and listen to different music from around the world. So I really enjoyed it. Have you ever studied about this particular kind of music? This is a new style. I've studied some gamelan from Java, but I've never seen it from Sumatra. So this was really interesting. So the rhythm, is it kind of familiar to you? The rhythms, like they said, they reminded me a lot of calypso and even Latin rhythms. I'm a percussionist, so many things are really familiar. Yeah. So which performance do you enjoy the most? I really enjoyed the instrumental pieces, especially when there was really technical passages on the gongs. Yeah. How did you first hear about this performance? From Stuart. And I heard about it from the Gazette they have here. Okay, so and then how did you enjoy the performance overall? It was quite excellent. It's very nice to see that there is a formative Indonesian community here, and it's definitely is a great strength for the entire community, and speaks volumes, I think, about certain possibilities that are sort of inherent in terms of this region and in terms of the United States more generally. Yeah. How about you? I loved it. I thought it was a great show. I really liked the dancing, and also I really liked how do you call it, the gongs? Do you know the word for them? I thought they sounded great. Really enjoyed it. Actually, I listen to a lot of Indonesian music. I have a number of Indonesian friends, but I'm a very big fan of Javanese music as well. And I also work in Suriname, and there's a very large Javanese population there. So there's a very lively gamelan tradition there. Yes. So you listened to gamelan music before, and compared to this one, how do you like it? Well, it's very different. I'm more used to the Javanese and Sundanese styles of gamelan, and they tend to be a little bit more stately and a little bit more elegant. But this is very very sprightly and beautiful, more playful in its own ways. But they all have their own strengths. Oke, ketemu juga dengan muda-muda Indonesia yang tadi berada di atas panggung. Hi guys, how are you? Kencang ya kalau udah bahasa Inggris. Apa kabar semuanya? Baik. Oh iya, lebih kencang lagi. Memang ini adalah anak-anak Indonesia ya. Ayo perkenalkan satu persatu. Siapa namanya? Nama saya Sekar. Nama Indonesia, oke. Jam. Risha. Aldo ini yang ngumpet di belakang? Malik. Aku Putri. Rasha. Oke, dan kalian semua ini adalah anak Indonesia yang lahir di Amerika. Semuanya lahir di sini. Enggak. Aku dari tahun lalu. Oh, makanya bahasa Indonesianya paling lancar dia ya, komunikasi ya. Nah, kalian ini sekarang ikut serta tadi di atas panggung. How proud were you being on stage presenting Sumatera Barat? It was awesome. We clap on stage, right? Terus berapa lama sih waktunya dibutuhkan untuk latihan sampai bisa menghadirkan pertunjukan kayak tadi? I don't know, sekitar 2-3 bulanan. Oke, tapi hebat banget kalian yang lahir di sini terus bisa tertarik sama budaya Sumatera Barat. Oke, terus rasanya apa setelah latihan berbulan-bulan, terus habis itu tadi perform sebuah penampilan dari Sumatera Barat, sense of belongingnya gimana? I'm just proud that aku bisa I can perform this because I'm not exactly Padang, tapi I have some of it in me, so I'm happy to learn more of it and experience it all together with people that are Padang, so I get to learn more from them and I get to experience it all with them. Kita harus semangat menjaga kebudayaan kita, karena yang di Jakarta mungkin jangan sering-sering ngomong aja, kita juga harus sering nari atau